Sebuah kabar mengejutkan datang dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di mana oknum anggota DPR Aceh berinisial MB dilaporkan ke polisi diduga melakukan tindakan tidak terpuji kepada seorang bocah. Lantas seperti apakah kronologisnya? Simak pernyataan tim Hotman 911 selaku kuasa hukum korban sebagai berikut. Baik, terima kasih. Saya buka dulu, saya selaku PH-nya Pak Joko, yaitu atas perkara dugaan pemukulan terhadap anak ya yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan aktif dan baru terpilih dari Aceh Barat. Untuk mengenai kronologisnya, mungkin Pak Joko bisa menjelaskan secara ringkas seperti apa kejadiannya, Pak. Anak saya dipukul di sekolah di SDIT Tukumar. Tempukulnya berapa orang? Satu orang ya. Baik, menurut keterangan perkara yang kita dengarkan dari saudara Joko selaku pelapor, anak beliau dipukul di sekolah oleh salah satu anggota dewan dikarenakan anak beliau dengan anak si pelaku itu mereka sedang bermain, atau memang menurut beliau mereka terjadi perselisihan dan lain sebagainya, yang namun kita kecam keras atas perbuatan ini perbuatan dilakukan oleh seorang anggota dewan. Bagaimanapun beliau adalah moral dan cerminan ya bagi masyarakat Aceh Barat yang sudah memilih beliau sebagai perwakilan aspirasi di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Apa langkah hukum yang sedang dilakukan saat ini? Laporan polisi sudah dilakukan oleh pihak keluarga. Dalam laporan polisi tersebut juga sudah diterapkan pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh si pelaku, yaitu kekerasan terhadap anak. Nanti lebih jelasnya kita perlihatkan kepada kawan-kawan media. Yang namun kita tetap akan melakukan pengawalan. Yang sampai saat ini beberapa saksi sudah diperiksa, baik daripada si pelapor sendiri, si korban, orang tua si korban, dan juga guru di sekolah. Apakah sudah ada komunikasi atau negosiasi dengan pihak terduga pelaku atau pihak lain terkait penyelesaian kasus ini? Justru karena ini kita pertanyakan tingkat moralnya. Kita terima keterangan dari pihak keluarga, sampai hari ini tidak ada etikat baik atau kunjungan untuk melihat kondisi psikologisnya korban. Dari hasil visum jelas yang sudah dilakukan oleh pihak Polres yang bahwasanya telah ditemukan luka memar lebih kurang lebam di pipi sebelah kanan, diameter lebih kurang 4x3 cm, diduga disebabkan benturan benda tumpul. Ini yang sudah dijadikan juga alat bukti oleh pihak Polres Aceh Barat. Tadi siang kita sudah silaturahmi berdiskusi dengan Pak Kasat ya, Pak Fahmi, dan juga adanya Pak Kanit. Alhamdulillahnya terlapor sudah diperiksa. Pergerakan cepat kita apresiasi ya. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan di pihak Polres Aceh Barat. Terlapor langsung diperiksa setelah keluarga membuat laporan ya. Satu hari setelah itu terlapor langsung diperiksa. Apa pandangan Anda mengenai keterlibatan oknum anggota dewan dalam kasus ini? Apakah ada upaya dari pihak dewan untuk melalui proses hukum sehingga terlambat publikasinya sampai saat ini? Kalau untuk terlambat, kita belum melihat ini keterlambatan. Terhitung sampai hari ini 10 hari. 10 hari dari laporan diterima. Mungkin pihak Polres masih bekerja mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi yang melihat di TKP kejadian. Sedikit kejanggalan, mungkin ini juga kebetulan atau juga kita benarkan, tetapi juga kita pertanyakan. Sekolah tersebut memiliki CCTV, tetapi pada saat yang sama CCTV tidak bisa dijadikan alat bukti dikarenakan ada kerusakan pada CCTV sehingga tidak terjadi rekaman ya. Tetapi kita yakin itu juga bukan salah satu bukti yang kuat untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dirasakan oleh anak-anaknya Pak Joko, yaitu dari klien kami. Intervensi politik dan tekanan terhadap kasus, mengingat pelaku adalah anggota dewan yang baru dilantik. Ya, mungkin setelah ini lobby-lobby atau apa, yaitu upaya silahkan. Yang namun sampai saat ini yang menjadi catatan kita
bahwa tidak ada etikat baik daripada pelaku untuk mengunjungi korban yang masih usia 7 tahun. Ini dewan itu cerminan moralnya kita. Jadi etika dan moral yang sebenarnya kita pertanyakan di sini. Ya, meskipun ada peleraian yang akan dilakukan oleh beliau selaku seorang bapak yang anaknya sedang bermain, ya maaf cakapnya, ya kucing aja juga nggak kita perlakukan seperti itu. Apalagi kepada seorang anak yang masih 7 tahun. Ini meskipun dia tidak cedera fisiknya, tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak itu lebih kepada melindungi daripada psikisnya. Yang sampai hari ini kita terima keterangan dari keluarga, si anak tidak mau masuk sekolah dikarenakan ada ketakutan ada anak beliau ataupun ada beliau lagi di sekolah. Apakah kasus ini akan ditingkatkan ke tingkat nasional, ke provinsinya, ke pusat? Pasti pengawalan kita berharap sampai tuntas. Apapun putusannya terhadap si pelaku, biarkanlah kewenangan daripada majelis hakim yang menilai persoalan ini. Yang namun kita minta kepada pihak Kapolres Aceh Barat, pihak Kejaksaan Aceh Barat, proses ini menjadi barometer, ya, barometer perkara-perkara yang seperti ini ke depan. Kita melihat kembali bahwa korbannya adalah seorang anak, yang melakukan adalah seorang anggota dewan. Ini yang jadi catatan pentingnya. Kalau seandainya tadi latar belakang beliau bukan jadi panutannya masyarakat, bukan jadi tempat bergantungnya aspirasi masyarakat, ya berlatar belakang pendidikan yang rendah, ya mungkin kita masih memaklumi. Tapi ini seorang anggota dewan terpilih loh. Berarti banyak masyarakat Aceh besar yang sudah mempercayakan di beliau ini mampu berpikir, Aceh Barat, beliau ini mampu menyelesaikan setiap persoalan besok di dapilnya khususnya ataupun di Aceh Barat sendiri, ini bakal selesaikan secara bijaksana. Tapi apakah menampar anak sampai ada hasil visum lembam ini perbuatan yang bijaksana? Ini kita minta antusias dari semua masyarakat dari Aceh Barat untuk sama-sama mengawal kasus ini sampai tuntas, terutama dari proses peradilan, proses penyelidikan, proses penyidikan sampai besok perlimpahan ke Kejaksaan Negeri Aceh Barat. Apakah dari pihak pelapor membuka diri untuk mediasi? Saya rasa waktu yang dibuka itu sudah dibuka, makanya ini kan bentuk kepada si pelapor hingga pelapor sampai kepada kita mengadu, meminta didampingi untuk demi mendapatkan keadilan terhadap anaknya. Mungkin saya rasa kesempatan yang sudah terbuka ini yang tidak dimanfaatkan oleh si terlapor hari ini. Ya, jadi ya mungkin ya selanjutnya itu kita kembalikan kepada pihak keluarga, yang namun sampai saat ini sepertinya kekecewaan besar dari pihak keluarga ini menutup jalur damai terhadap proses ini. Jika di kemudian hari datang nih untuk dilakukan mediasi kembali, apakah diterima? Berulang kali kita dari pihak penasihat hukum tidak bisa melakukan intervensi ataupun tidak bisa meminta keluarga juga untuk mempersoalkan ini sampai ke meja persidangan. Yang namun ini juga hal yang sama yang sudah pernah ditanyakan kepada pihak keluarga sebelum kita maju sebagai pendampingan hukumnya Pak Joko. Dari pandangan penasihat hukum ini layaknya ini disangkakan pasal berapa? Ini seperti yang sudah diterapkan di dalam laporan polisi, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Yang selanjutnya, adapun ketentuan dalam pasal 76C pada ayat 1, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi pasal ini sudah sangat tepat diterapkan oleh kawan-kawan pihak kepolisian, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35, yaitu tentang perubahan pasal 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Nah, kita melihat kasus ini kan terjadi di saat terduga ini kan belum dilantik sebagai anggota DPR. Benar. Nah, dalam proses pemeriksaan awal dilakukan oleh pihak kepolisian itu kan nggak harus memerlukan izin Kemendagri. Iya. Nah, ketika dia sudah dilantik ini, apakah proses hukumnya bisa dilakukan hal serupa, ataukah jika menunggu proses izin dari Kemendagri ini kan prosesnya lama? Baik. Sekilas makanya tadi kita juga mengapresiasikan kepada pihak polisi ya, khususnya Polres Aceh Barat. Mereka sempat mengambil keterangan awal, yaitu dalam proses penyelidikan. Beliau itu dipanggil, diperiksa sebelum dilantik menjadi anggota dewan. Mungkin kalau sudah dilantik,
umum yang kita ketahui ya harus memiliki izin daripada Mendagri ya. Tetapi mekanisme seperti apa pemanggilan seorang anggota dewan dalam proses hukum yang sedang tersandung beliau, yaitu pihak kepolisian lebih tahu. Tapi kan ini kan tersandung sebelum dia dilantik. Ini bagaimana nih pandangan ini? Ya, kalau pandangan kita mengenai regulasi tersebut, ini proses pemanggilan, bukan pada saat tempusnya peristiwa itu terjadi. Jadi pada saat beliau sudah statusnya seorang anggota dewan, beliau dimintain keterangan, diperiksa sebagai tersangka maupun sebagai saksi, ya itu setahu kita itu harus ada perizinan daripada izinnya dari pihak Kementerian Dalam Negeri.